Oke, selamat datang di tutorial hidroponik di tanamanhidroponiku.com. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan sistem DFT dengan menggunakan pipa paralon. Alat-alat yang akan kita butuhkan yaitu bor, handbor, hole saw, gergaji, cutter, spidol, penggaris, dan juga meteran. Setelah semua peralatan dipersiapkan, maka selanjutnya kita mempersiapkan bahan-bahannya yaitu pipa paralon ukuran 2,5 in. Di sini saya membelinya dengan jumlah 3 buah. Sehingga saya potong-potong menjadi 2 meter. Akan tapi nggak mungkin bisa 2 meter karena ada sisa di ujungnya yaitu untuk diameter lebih besar untuk pipa selanjutnya, maka saya potong menjadi ukuran 195 cm per pipa. Sehingga saya mendapatkan 12 pipa dengan ukuran 195 cm dengan diameter 2,5 inci. Kemudian pipa kita garisi seperti yang saya lakukan ini, dan kita tandai per 10 cm untuk pengeboran netpot. Kenapa saya pakai 10 cm? Karena saya ingin menanam kangkung dan bayam yang tingginya, yang tumbuhnya ke atas, bukan ke samping. Jadi sudah sangat cukup dengan jarak 10 cm. Kecuali teman-teman ingin menanam pokcoy, maka jaraknya harus 15 cm. Lalu bahan yang kedua yaitu baja ringan kanal C dengan diameter 0,65 sebanyak 7 buah. Ini akan digunakan sebagai rangka. Kemudian pipa dengan ukuran 1 in secukupnya sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan dalam sistem DFT. Lalu ada dop 2,5, keni T untuk 1 in. Semuanya disesuaikan dengan desain yang Anda buat atau kebutuhan yang Anda buat. Jadi jumlahnya sesuaikan dengan keinginan Anda, dengan desain yang Anda buat. Lalu pompa akuarium, saya menggunakan merek Aquila P3900 karena ketinggian yang sudah saya ukur, desain saya adalah sekitar 2,5 meter. Maka sesuaikan juga pompanya dengan desain yang Anda buat. Dan tentu saja netpot, rockwall, dan perlengkapan yang lainnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengeboran di semua pipa yang sudah kita tandai dengan jarak 10 cm. Untuk netpot ada 2 jenis dengan pengalaman saya. Ada yang cocok untuk dengan hole saw 44 mili, atau ada juga di pasaran yang cocok dengan 42 mili. Maka saya mempersiapkan 2 hole saw sebelum saya melakukan pengeboran. Dan saya lakukan pengukuran mana yang cocok untuk netpot tersebut. Itu yang saya gunakan hole saw-nya. Lalu kita mulai dengan pengeboran pertama. Paskan ujung hole saw pada titik yang sudah kita berikan, lalu putar perlahan-lahan dan putar.
itu kita bersihkan, bisa dengan menggunakan cutter ataupun amplas. Setelah semua pipa berhasil kita bor dan kita lubangi, maka langkah selanjutnya kita akan mendesain atau memodifikasi dop pipa 2,5 yang akan digunakan pada sistem DFT tersebut. Ini merupakan hasil pelubangan pipa untuk ke semua pipa yang saya gunakan. Setelah pipa 2,5 innya selesai kita lubangi, jarak dan diameter lubang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan tanaman yang akan kita tanam, maka langkah selanjutnya adalah kita memodifikasi dop pipa 2,5 in dengan keni ukuran 1 in seperti berikut ini. Mengapa harus dimodifikasi? Karena saya ingin ketika nanti motor mati atau pompa mati, kita masih menyimpan air di sekitaran sini, sehingga tanaman tidak kekurangan air. Maka kita harus memodifikasi dop tersebut dengan keni seperti ini. Untuk cara pembuatannya bisa dilihat di link berikut ini. Setelah pipa 2,5 in kita selesai lubangi dan juga telah kita selesai memodifikasi tutup dop 2,5 in, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat dudukannya atau rangkanya untuk penahan pipa. Kali ini saya menggunakan baja ringan kanal C dengan ukuran 0,65 mm. Satu lengthnya panjangnya 6 meter. Untuk saat ini saya membutuhkan 3 buah baja ringan kanal C dengan ukuran 0,65. Tapi mungkin untuk didesain teman-teman yang lain akan berbeda, jadi sesuaikan saja dengan desain teman-teman masing-masing. Peralatan yang dibutuhkan yaitu gunting untuk pemotong baja ringan, baut baja ringan, handbor, pensil penggaris, meteran, dan tentu saja mata bor untuk baja ringan M8. Oke, cara pompa yang saya gunakan adalah dengan tinggi 2,5 meter, dan saya akan menggabungkan sistem DFT ini dengan sistem NFT. Maka saya mengambil garis untuk tinggi sekitar 2 meteran. Saya ingin membentuk dudukannya berbentuk A, segitiga. Jadi saya ambil garis 2 meter, saya ambil garis, kemudian saya ukur di sini, kemudian saya garis, lalu sisi sini juga saya garis, sisi sebelahnya saya garis. Kemudian saya melakukan pemotongan dengan menggunakan setelah dipotong, sisi selanjutnya juga dipotong sama.
Setelah tepukan berikutnya, saya tekuk talangnya. Setelah tegak lurus talangnya, tinggal dibengkok-bengkokkan saja, maka dia akan putus. Talang 2 meter sudah selesai dipotong. Langkah selanjutnya kita membuat talang 2 meter sebanyak 4 buah dengan cara yang sama. Oke, setelah jaringan kanal C kita potong sepanjang 2 meter, langkah selanjutnya kita harus mengukur pipa. Maka kita akan mengetahui panjangnya berapa untuk menentukan potongan berikutnya. Di sini saya mempunyai ukuran 195 cm yang nantinya akan saya bagi di sini 13 cm, di ujung sini juga 13 cm. 13 cm juga. Maka saya tidak akan memotong sepanjang 195 cm untuk baja ringannya, tapi akan saya kurangi 195, saya kurangi 26 cm, yaitu dari 13 dan 13. Maka saya akan mendapatkan sekitar 169 cm untuk baja ringannya. Setelah baja ringan kanal C ukuran 169 cm selesai dipotong, langkah berikutnya saya akan memotong kanal C baja ringan dengan ukuran yang akan saya sesuaikan untuk talang air yang akan saya gunakan untuk sistem NFT. Jadi saya akan menggabungkan sistem DFT di bawah dan sistem NFT-nya di atas sistem DFT. Maka saya perlu melakukan pengukuran di sini. Di sini lebarnya kurang lebih 12 cm. Karena saya ingin menggunakan 2 buah talang air agar lebih aman, maka saya buat saja jadi 15 cm biar lebih tidak terlalu mepet. Jadi saya akan memotong lebarnya sekitar 15 kali 2, yaitu 30 cm agar tidak terlalu mepet sistem NFT-nya. Saya akan juga melakukan pemotongnya dengan teknik yang sama seperti di awal tadi. Setelah kita memotong baja ringan dengan ukuran 200 cm sebanyak 4 buah, lalu 169 cm sebanyak 3 buah, 30 cm sebanyak 2 buah, dan 70 cm sebanyak 2 buah. Langkah selanjutnya kita akan membuat dudukan untuk pipa ini, pipa 2,5 in. Ya, kita ukur dulu lebarnya. Di sini kita mendapatkan sekitar 7,5 cm. Maka saya akan membulatkan menjadi 8. Nanti kita asumsikan dudukan akan seperti ini. Nah, baja ringan akan seperti ini, pipa seperti ini. Maka kita juga harus mengukur lebar dari baja ringan tersebut. Di sini lebarnya 7,5 juga. Kita bulatkan jadi 8. Maka 8 ditambah 8 jadi 16 cm. Maka saya akan memotong baja ringan kanal C dengan panjang 16 cm sebanyak jumlah pipa yang saya gunakan. Setelah selesai melakukan pemotongan kanal C baja ringan, maka kita akan mendapatkan beberapa bagian dengan ukuran 200 cm sebanyak 4 buah, 169 cm sebanyak 3 buah, 70 cm sebanyak 2 buah, 30 cm sebanyak 2 buah, dan ukuran 16 atau 20 cm sebanyak 24 buah.
Setelah selesai pemotongan baja ringan, maka kita persiapkan untuk pembuatan rangka sistem DFT-nya. Kita persiapkan ukuran 200 cm-nya 2 buah, 70 cm-nya 1 buah, dan 30 cm 1 buah. Lalu kita akan melakukan pengeboran. Sebelumnya, agar sudut-sudutnya pas, maka kita lakukan pengukuran dengan menggunakan busur. Kita menggunakan busur untuk sudut kanan dan kirinya. Saat ini saya menggunakan sudut 10 derajat, baik di kanan dan di kiri. Setelah selesai, maka kita tinggal melepaskan saja baja ringannya sesuai dengan garis yang sudah dibuat tadi. Maka pasti sudah akan sama antara sudut kanan dan kiri. Kita tinggal melakukan pengeboran. Setelah melakukan pengeboran di kedua sudutnya, langkah selanjutnya kita melakukan pengeboran. Yang kita siapkan peralatannya ya handbor, terus mata bor yang pas untuk untuk baut baja ringan. Di sini ukurannya 8 mm kepalanya. Nanti kan seperti ini. Oke. Langsung kita bor. Setelah melakukan proses pengeboran pada baja ringannya, maka kita akan mendapatkan struktur rangka sebagai berikut. cm kiri dan kanan, lalu 70 cm, dan ini adalah 30 cm. Berikut ini adalah hasil dari pengeboran untuk kedua sisi kiri dan kanan untuk rangka sistem DFT. Buatlah mal garis untuk dudukan jarak antara pipa sekitar 13 cm. Karena saya ada 6 pipa di sebelah kiri dan sebelah kanan, maka saya akan menggunakan jarak amannya yaitu 13 cm antar pipa. Setelah kita buat garis, maka kita sudah siap untuk melakukan pengeboran. Taruh baja ringan kanal C yang sudah kita potong dengan ukuran panjang 16 cm atau 20 cm pada mal garis yang sudah kita buat seperti ini. Lalu setelah sudah pas, lakukan pengeboran.
kita melakukan pemotongan kanal C baja ringan dengan ukuran 4,5 cm yang berfungsi untuk penahan pipa. Nanti di sebelah sini kita melakukan. Nanti kita akan bor di semua dudukan pipa agar pipa tidak lari atau tidak bergerak. Jadi kita buat pas di sini pipanya. Lalu setelah pas posisinya, kita melakukan pengeboran. Oke, setelah tadi memotong dan melakukan pengeboran untuk dudukan atau penghalang pipa agar tidak jatuh, kemudian kita dapat merakit rangka secara keseluruhan dengan menambahkan penopang kanal C baja ringan ukuran 169 cm yang 3 buah kita letakkan di bawah 1 dan di atas 2. Maka akan terlihat seperti ini. Setelah itu kita tinggal merakit dan menempatkan pipa pada bagian-bagian yang sudah kita posisikan untuk peletakan pipa. Seperti berikut ini. Langkah berikutnya adalah menghubungkan masing-masing pipa dengan dop yang sudah kita modifikasi ditambah dengan pipa 1 in. Kalau untuk desain saya, inputan air akan datang lewat sini. Di sini akan ada T dan bercabang ke sana. Lalu air ke sana, berputar, dan pada akhirnya dia akan keluar lewat sini. Pipa yang sebelah sini. Begitu juga dengan sisi yang sebelah satunya. Dia akan berputar, dan kemudian akan keluar lewat sebelah sini.